صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada salihin awliya'il muqarrabin ulama al-amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab al-imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'alillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana udah kana insyaallah kita lanjutkan kitab. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke 47 kalau nggak salah. Wala anta sahaba jahilan sudah sudah kemarin. Kita masuk ke hikmah selanjutnya. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alam wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir nafa' wal intifa' ifadah wa istifada wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa tilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bunyi hikmahnya syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Artinya, sebelum kita baca artinya, ini sedikit mungkin ulasan mana hikmah ini, yaitu menjelaskan tentang mata basirah, mata hati. Kita kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua indera yang bisa digunakan untuk melihat. Ada namanya basar. Kalau basar itu ini mata ini, mata yang zahir yang bisa kita nampak di depan kita itu. Kemudian ada namanya basirah. Basirah ini hati. Hati ini pun bisa melihat. Bahkan jangkauannya jauh lebih daripada mata yang zahir ini, yang melihat zahir ini. Syu'aul basirati, terbukanya mata hati, pandangan mata hati. Yushiduka, dilihatkan bagimu kurbahu, dekatnya Allah minka darimu. Maksudnya orang yang telah terbuka mata hatinya, tentunya dengan proses, dengan mujahadah. Orang yang terbuka sedikit saja mata hatinya, maka dia akan menyaksikan atau merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang telah dibukakan sedikit pancaran mata hatinya.
Wa ainul basirati, dan ainul basirah di atasnya lagi nih ya. Di atasnya lagi, di atasnya syu'aul basirah ini, kalau disebutkan oleh kitab syarahnya posisinya di tengah, mutawassit. Dan ainul basirah, mata hati yang sudah melihat, yushhiduka, akan disaksikan olehmu, ada maka liwujudihi, ketidakadaan dirimu karena wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau yang pertama tadi itu, kalau mulai dibukakan pancaran mata hati itu bersinar dia, maka kita merasa sangat dekat dengan Allah, itu merasa dekat. Tapi kedua ini bukan dekat lagi ya, tetapi dia rasakan dirinya tidak ada. Karena yang ada hanyalah Allah. Kemudian yang terakhir, wa haqqul basirah. Haqqul basirah ini yang paling puncaknya. Yushhiduka, akan kamu saksikan, akan disaksikan olehmu, wujudahu, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ada maka, tidak kamu melihat ketidakadaan dirimu, wala wujudaka, dan kamu tidak melihat keberadaan dirimu, hanya tok Allah yang ada. Kalau yang tadi kan ainul basir itu dia merasakan ketidakadaan dirinya karena wujudnya Allah, dia rasakan. Nah, kalau bahasa anunya ini disebut fana, dia rasakan. Tapi kok hakul basirah, adanya sudah dia tidak rasakan, kewujudan keberadaan dirinya atau tidak ada dirinya itu juga tidak dia rasakan. Yang ada hanya keberadaan zat diri Allah. Nah, ini makomnya para anbiya war rasul. Ini disebut oleh para ulama-ulama tasawuf itu makomnya itu al-baqa. Nah, makomnya al-baqa namanya. Ini makanya pembahasan ini pembahasan yang ya sulit untuk kita sampai di sini nih. Nah, sebenarnya ada dua lagi keadaan hati disebutkan dalam kitabnya Ibnu Ajibah, yaitu Aiqadhul Imam. Itu Himam itu disebutkan ada dua jenis mata hati juga yang tidak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Karena beliau katakan itu tidak ada faedahnya kalau disebutkan. Jadi perlu juga kita sebutkan. Paham ya? Paham maksudnya basirah, mata hati. Sebagaimana awal tadi yang tersebutkan, kita ini diberi panca indera dua oleh Allah. Ada yang namanya basor, ini mata zahir ini yang bisa melihat yang di depan kita. Ini pun bergantung keadaan juga. Kalau mata kita ini bagus, normal, sehat, akan terang, kita bisa lihat. Tapi kalau mata kita ini ada sedikit yang menghalangi atau mungkin sakit atau katarak, maka tidak akan sempurna penglihatan kita. Katarak itu kan bisa melihat tapi tapi kalau matanya ini buta, bisa melihat nggak? Nggak akan bisa melihat. Begitu juga mata hati. Kalau mata hati kita ini sehat, jangkauannya jauh lebih daripada yang dilihat oleh mata zahir kita ini. Seperti sering yang sampaikan, law anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Kalau bukan karena bisikan setan, hawa nafsu yang terus menggerogoti kita punya hati ini, kalau enggak karena itu, Rasulullah sabdakan, lanadharu ila malakutis samawati wal, mestinya hati kita sudah mampu memandang alam-alam malakut, alam-alam yang bukan lagi zahir ini, tapi yang luas lagi, yang jauh lebih luas. Sebagaimana kita di perut ibu kan, di perut ibu tuh ketika kita berada di situ tuh kita rasakan kayaknya yang paling luas itu ya di perut ibu kita ini. Ternyata pas kita keluar dari dunia ini, oh luas dunia ini.
Nah sekarang ini kita anggap dunia ini yang paling luas pokoknya, tapi nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata dunia ini kecil saja dibandingkan akhirat. Satu orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu luas surga yang Allah berikan 10 kali dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana orang yang tanpa hisab dia masuk itu berembe-beri surga. Nah, begitulah mata hati itu seperti itu. Nah, ini kalau mata hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin tiang ngaji Ihya di salah satu anak dari guru tiang Gus Yusuf yang sekelas dulu dengan tiang, tapi beliau luar biasa alim. Beliau menjelaskan basyirah juga pas dengan apa yang kita bahas itu Ihya tadi. Itu kalau orang itu dibukakan mata basirahnya, apa yang enak-enak dilihat oleh mata ini itu tidak enak sudah katanya. Kan mata kita ini kan enak, perempuan yang buka aurat itu enak, kita lihat kan perempuan jatuh itu enak, kadang makanan-makanan yang itu enak, tapi dalam pandangan mata basirah itu sangat-sangat menjijikkan. Jadi kebalikan apa yang dilihat enak oleh mata zahir, kalau orang dibukakan mata basirah itu sangat menjijikkan. Maka kalau orang sudah diberikan oleh Allah kebukaan mata basirahnya itu sudah nggak ingin lagi yang lain-lain itu, sudah nggak ingin, nggak doyan, nggak nikmat, jauh lebih nikmat yang ada pada diri Allah. Tapi kenapa kita masih senang ya? Karena mata basirah kita ini masih tertutup. Itulah yang mau kita usahakan. Lau wajadtum halawatal usul, kata kalau nggak salah Imam Junaid, kalau kamu sudah merasakan nikmatnya yang namanya usul, terbukanya mata hati kita itu bisa dekat dengan Allah, maka kamu akan sangat merasa sedih ketika usul itu dikurangi atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesedihan yang sangat yang kamu rasakan melainkan ketika usul itu dicabut atau dikurangi darimu, karena nikmatnya luar biasa. Nikmatnya jauh lebih nikmat ketimbang kita bersenang-senang dengan istri kita, jauh lebih nikmat daripada kita makan makanan yang enak, jauh lebih nikmat daripada kita punya harta atau jabatan kalau dibuka. Paham insyaallah ya. Nah, ada dua yang disebutkan dalam kitab ini, tapi perlu juga kita jelaskan, mungkin kurang lebih disebutkan dalam syarah kitab Iqadhul Himam itu. Ada yang pertama itu namanya Mautul Basirah atau matinya hati. Hati yang mati ini umumnya ya dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir punya mata hati diberi oleh Allah, tapi mati, nggak berfungsi, rusak, fasadul basirah. Maka mereka sawa'un alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, mujizat dilihatkan, bukan tambah menerima, tambah menentang. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan melihat mujizat, bahkan sebab dia mujizat itu diturunkan kepada Nabi, tapi karena mata batinnya itu rusak, nggak bisa nerima itu. Makanya mata hati yang mati ini umumnya dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua ada namanya suddul basirah atau hati yang tertutup, atau umumnya disebut hati yang sakit. Nah, ini umumnya dimiliki oleh awamnya kaum muslimin. Kita ini rata-rata sakit mata basarah ini sakit kembekna masih lezat si terasakan keduniaan ketimbang ibadah. Kena ande Ara dengan kuat ngaji sampai berjam-jam deh.
Ini doang baru sampai seberat ini mulai marah mulai ojok sukul jok mudi. Itu menunjukkan nabu fisik ini sakit. Ini sakit seperti itu. Nah, yang kedua ini yaitu basirah yang tertutup atau yang sakit. Ini umumnya dimiliki oleh kaum muslimin yang kita ini sudah, yang masih merasakan lebih nikmat urusan keduniaan daripada urusan yang kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa diobati. Kalau sakit itu bisa diobati. Caranya gimana? Ya, dan kita ngaji-ngaji seperti ini, mendengarkan sedikit, kemudian kita modern berpikir, kemudian kita usaha dan sebagainya. Itu cara pengobatannya. Atau mungkin dengan cara mencari guru-guru pembimbing yang mengarahkan kita. Itu caranya. Paham? Yang kedua. Tapi di sini nggak disebutkan karena nggak ada faedah menyebutkan itu. Karena kitab ini fungsinya dibuat oleh Imam Ahmad untuk para salikin, untuk orang-orang yang sudah mau menjalani jalan-jalan suluk, maka nggak disebutkan di sini. Yang dua itu, yang pertama yang mautul basirah, yang mata hatinya mati kayak orang kafir itu sudah nggak nerima kebaikan sudah. Yang kedua yaitu yang sakit, ya umumnya kita. Paham ya? Nah, yang ketiga inilah yang disebut sebagai su'aul basirah, aidul basir, dan hakul basirah. Ini yang disebutkan dalam kitab ini oleh Imam Ahmad, diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah mau meneliti jalan untuk menjadi orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu su'aul basirah, orang yang sedikit dibuka cahaya mata hatinya. Ciri-cirinya apa? Yushiduka qurbahu minka. Mulai sudah dia itu merasa dekat. Maknanya apa? Mulai sudah senang dengan amal kebaikan itu. Mulai sudah senang zikir, senang sholat, senang ngaji. Ini pertanda itu mata hati itu ada cahaya mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sakit itu dia nggak peduli. Ada dengan ngaji, ada dengan ngaji dia peduli. Ada keinginan lagu kurang respon, itu sakit, itu perlu dioperasi, itu perlu dioperasi, perlu diperbaiki itu. Nah, kalau su'a ini sudah dia rasakan dekatnya dengan Allah. Mungkin kalau dia ketinggalan dalam zikir, dalam sholat, dalam apa itu, mulai ada kerisauan, sedih dia. Nah, itu berarti sudah mulai su'a, hatinya itu sudah mulai bercahaya, sedih dia, ada kesedihan tatkala karena dia merasakan Allah itu mulai menjauh dari dia. Kalau orang bersinar mata hatinya akan rasakan itu. Nah, kita akan rasakan ketinggalan dalam satu kebaikan, dia rasakan. Bukan berarti orang yang su'a ini dia terus berada dalam kebaikan. Nah, terkadang dia lepas dari kebaikan, cuman terasa ada penyesalan, kesedihan. Itu maknanya mata hati orang itu hidup. Tapi kalau orang mata hati itu enggak hidup, itu enggak peduli dengan kebaikan, enggak ada respon dengan kebaikan, itu namanya mata hati imma mati imma sakit. Dia akan merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dekat. Disebutkan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi ini yang sering dijelaskan oleh ulama, itu kehidupan kita. Nah, Allah itu jauh lebih dekat lagi dengan nyawa kehidupan kita ini. Maka terasa orang itu ketinggalan dari hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia connect langsung hatinya itu. Ada kerisauan, penyesalan, dan kesedihan. Ini ciri-ciri orang yang su'aul basirah, yang hidup mata hatinya. Kan langsung connect, merasa sedih, susah, gelisah, sebagaimana kita ketinggalan urusan keduniaan. Sebaliknya gitu, dengan padahal mancing kerita pol-polan besampanan mau yendik mau namun biasa aja berarti nanti penting urusan dunia nih. Kecuali aku ketinggalan berjamaah, ketinggalan ngaji, perut susah berarti. Aku lamun sebalik dulu kerisauan lesano, kekurangan urusan dunia, sedih. Ini hati sakit, perlu diperbaiki. Insyaallah ya. Nah, nanti kita sama-sama
nih, belum berarti yang ngomong nih sudah belum. Kita sama-sama usaha untuk itu. Karena inilah yang paling sangat kita usahakan kita miliki ketika hidup di dunia yang sesaat ini. Ini yang perlu kita usahakan mati-matian sebenarnya urusan seperti ini. Karena hati, kebersihan hatinya kita akan bawa menghadap kepada Allah, dan itulah inti yang paling dinilai oleh Allah. Cuman kebanyakan kita kurang perhatian. Jelaskan dalam Al-Quran. Apa bunyinya itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta, anak, kedudukan itu tidak ada manfaatnya kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih. Ini yang betul-betul kita usahakan, bagaimana setiap saat hati kita itu bersih. Maka asbab buruknya hadis yang mengatakan man ahya sunnati itu masalah seperti ini nih. Kan sering kita dengar man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani, tapi kita tidak tahu apa asbab buruknya itu hadis itu. Asbab buruknya itu Nabi itu senang, hai sahabat-sahabatku, kalau aku keluar bersamamu jangan kamu laporkan masalah mengenai sahabat-sahabat lain kepadaku. Nanti supaya aku ketemu kamu, kalian ini hatiku bersih. Jangan katakan si ini tadi berzina, ini itu bikin kotor hati. Aku ingin senang ketemu kalian itu, jangan sampai ada laporan-laporan yang jelek-jelek mengenai sahabatku, supaya aku pandang sahabatnya baik semua. Dan ini bagian daripada sunnahku, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah itu berarti dia bersamaku. Ini sebenarnya sunnah yang paling inti. Walaupun terkuat kau sunnah bersorban, mungkin peristiwa sambil lotok gigi itu lagu hati tertutup demen dengan lulus deh, tak bisa. Itu asbab buruknya Rasulullah SAW bersabda mengenai man ahya sunnah itu gitu masalahnya. Masalah bagaimana kita menjaga hati kita ini. Maka tidak heran para wali-wali Allah itu kalau mereka sudah dibukakan itu sudah tidak terkesan dengan dunia, inginnya bagaimana cepat berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah. Kalau dibuka mata hati kita nih, dek betah balik dunia nih. Isi ini dunia apa? Nah, isi dunia ini apa? Isinya apa? Si A bareng ngomong dengan ini, si B bareng ini. Kadang si B bisa berubah gitu, dunia ini isinya begitu. Makanya orang-orang dekat dengan Allah itu enggak enak. Ingin cepat-cepat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dirasakan kenikmatan Su'aul Basah dibuka itu jauh lebih nikmat memang. Terus Syekh Bahuddin Naqsyabandi itu beliau pernah mengatakan, hei raja-raja, kalau kalian tahu kenikmatan yang Allah berikan kepadaku sekarang ini, pasti kalian akan tinggalkan semua kerajaan-kerajaan kalian, pasti kamu akan mengikuti aku kalau dibukakan oleh Allah kenikmatan ini yang aku miliki sekarang ini. Itu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali juga pernah mengatakan, Imam Ghazali ini yang kita kenal ulama ikutan kita dalam tazkiyah, beliau mengatakan kalau ada orang kok senang dengan wanita, senang dengan harta, senang dengan kedudukan, kan normal itu. Normal enggak? Memang sifat kita itu diciptakan olehlah senang. Dalam Al-Quran kan disenangkan kita itu kepada wanita, kepada kuda, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi menurut Al-Imam Ghazali, orang senang dengan seperti itu orang bencong katanya Imam Al-Ghazali. Mau orang yang perkasa, yang laki-laki sungguh, mau enggak? Saya beritahukan, itulah orang-orang yang ingin hari-hari berjumpa dengan Allah, karena kelezatannya itu jauh lebih besar. Karena kelezatan yang diletakkan pada wanita, harta, kedudukan, siapa yang letakkan? Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia sudah menemukan yang pembeli kelezatan itu, maka tidak bisa dikalahkan itu. Kalau ini kan sebab-sebab aja, ini kita senang dengan istri, anak, kedudukan, harta, kan Allah letakkan di situ itu. Jadi kita senang. Nah, kalau orang kasih Allah itu nggak dicari itu-itunya, yang dicarinya itu apa?
yang langsung zat pemberi kelezatan. Maka ketika mulai sudah mendapatkan itu, mereka sudah enggak apa istilahnya, enggak respon dengan hal, bukan karena mereka enggak mau, sudah terkalahkan kelezatan itu semua dengan kelezatan mereka dengan zat pemberi kelezatan itu yang mereka dapatkan. Cuman karena kita ini kelemahannya basirah kita ini, masih kita cari kelezatan di luar itu, kelezatan dengan harta kita kah, kelezatan dengan makanan kita kah, kelezatan dengan anak istri kita dan sebagainya. Paham ya? Nah inilah yang perlu kita usahakan. Yang pertama, orang yang sudah dibukakan mata basirahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menaksikan Allah itu sangat-sangat dekat dengan dirinya. Kemudian yang kedua, wa ainul basirah. Tingkatan yang kedua ini bukan lagi dibukakan, tapi dia lihat langsung. Kalau dalam Al-Quran itu kan tingkatan iman itu ada 3 itu. Dalam Al-Kafirun disebutkan 2. Apa ayatnya itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala bukan dia itu. Kalla sawfa ta'lamun itu apa? Dia juga ya. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tingkatan pertama itu ilmul yaqin. Terus lanjutannya, la tarun jahim thumma la tarawnaha ainal yakin. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin. Nah yang terakhirnya itu disebutkan di akhir surat Al-Waqiah, inna hadza lahwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Nah yang kedua ini ainul basirah, ini posisinya di ilmul yakin. Kalau tadi itu yang pertama su'a itu bisa diposisikan oleh ulama posisi ilmul yakin. Itu udah luar biasa. Nah yang kedua ini ainul yakin, kok ainul basirah, dia sudah mampu melihat adanya qudratullah dalam setiap makhluknya, bahkan dalam dirinya. Maka disebutkan cirinya ainul basirah itu dibuka itu apa? Yushhaduka adamaka liwujudih, yaitu menyaksikannya ketidakadaan dirinya karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi melihat kemampuan, bahkan bukan kemampuan, keberadaan dirinya. Yang dia pandang adalah hanya kewujudan zat yang wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mutawasid posisinya, sudah setengahnya dibuka, sehingga yang dia pandang dalam setiap pergerakan makhluk itu diciptakan oleh Allah dan perbuatannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari dekat. Kalau pertama itu dekat saja. Nah yang pertama ini juga bisa terkena penyakit-penyakit ini. Yang pertama ini penyakit-penyakit riaknya ada di situ, ingin disanjung. Yang pertama ini soa ini. Nah, tapi kalau udah ainul basirah ini sudah terselamat dia, karena sudah dipahami bahwa apa yang dibuat oleh makhluk, mau pujian, mau cacian, mau sanjungan, itu semua dari nggak pengaruh dia, karena dia rasakan dirinya, diri makhluk ini tidak ada. Itu ainul basirah, sudah mampu matanya ini, mata hatinya ini memandang bahwa makhluk ini aslinya tidak ada, kemudian diadakan perbuatan-perbuatan, sifat afalnya juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ciri orang ainul basirahnya sudah dibuka. Yang dilihat itu dilihat makhluknya, tapi dipahami bahwa makhluk ini ada dan perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang di posisi ini insya Allah sudah selamat dia daripada sifat-sifat buruk. Paham ya? Pertama kita usahakan berada di posisi yang pertama. Kalau kedua ini mungkin agak mutawasit nih, perlu mujahadah ya. Mungkin sekali dua mungkin kuat lalu iman ini entek. Lagu itu kadang kesel toh dia tahu tentang. Wah lelah tahu meh senina terburuk sadar Allah doang leman. Nek tebau kejadian langsung disebutkan juga kalau tebau.
ngomeh dijul ngomeh tu anak tu orang terpedak ngomeh memang Allah doa saya yang dikehendaki itu memang tetap keberadaan seperti sifat seperti itu bukan datang-datangan, apalagi terakhir datang. Yang diinginkan itu setiap saat itu sudah tetap keadaan seperti itu. Sehingga apapun terjadi pada dirinya, di luar dirinya, dia bisa nisbatkan semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga perlu kita usahakan, jangan mati kalau belum kita berposisi seperti ini, insyaallah ya. Supaya bersih hati kita. Kalau enggak nanti ya isinya ya kita caci diri kita, kita salahkan anak istri kita salahkan teman kita, akhirnya bermusuhan saja. Dek tebo sak nisbatkan ojo Allah taala kembek dan apa dek bau karena kelemahannya, karena baru sekecet terbuka mata basirah dan di Indonesia sempurnanya kita mau usahakan buka minimal setengah. Nah ini pun orang sudah berada di posisi panak, namanya seperti ini, panak sudah dia nafikan keberadaan kekuatan dirinya, dia bisa nisbatkan kepada Allah. Tetap dia lihat makhluk, tapi sudah di dalam gerak-gerik makhluk ini ada qudratullah. Kemudian yang terakhir wa haqqul basirah. Itu haqqul basirah disebutkan haqqul yakin. Itu tingkatan yakin yang terakhir, yaitu disaksikannya oleh dirimu hanya wujudnya Allah saja, tidak ada keberadaanmu dan tidak ada ketidakadaanmu, pokoknya Allah. Kalau tadi itu dia merasakan ketidakadaan diri, berarti wah narak diri ini lamun dek narak diri ini dek narak dek wahara, pokoknya Allah tok. Ini namanya bako. Jadi kalau yang kedua tadi itu yang ainul basirah itu dilihatnya dulu makhluk, kemudian hatinya mengatakan ini dulu tidak ada, geraknya diciptakan dibuat oleh Allah. Kalau ini sudah dipandang memang sudah tidak ada yang makhluk itu. Yang pertama dipandang itu Allahnya, baru ke makhluk. Makanya kalau orang berposisi di makomnya itu panak, ini kalau enggak kuat ini bahaya. Sebagaimana siapa namanya dicincang itu Al-Hallaj, ma fi jubbati illallah, katanya tidak ada dalam jubahku ini hanya Allah. Ma fi jaibi illallah, tidak ada di kantong ini kecuali Allah, pokoknya Allah tok. Nah ini orang berada di makom panak. Kalau enggak hati-hati ini bisa sama ulama syariat digorok, terbukti Hallaj itu karena makomnya di panak. Maka mestinya diusaha lagi supaya makomnya itu bako itu apa? Dengan Allah, tapi dia bisa turun dengan makhluk. Jadi dia posisinya udah mentok, tapi dia bisa turun. Nah inilah namanya mursyid. Dia bisa dengan Allah, dia bisa dengan makhluk. Tapi kalau panah ini ya sudah, pokoknya Allah sampai aku dirinya Allah. Sebenarnya dia ngaku dirinya Allah karena sudah dia panah, yang dipandang itu hanya Allah, sampai dirinya dia tidak rasakan adanya diri hanya Allahnya. Dikatakan mana Hallaj, apakah dalam Allah? Tidak, Hallaj di dalam, Allah yang di dalam. Karena memang sudah tidak dirasakan dirinya. Maka orang-orang yang ahli hakikat ngerti yang perkara ini, dia kan tidak salahkan Hallaj. Makanya banyak, termasuk juga dulu kisahnya Syekh Junaid al-Baghdadi itu kan sejaman dengan Hallaj ini, dan tahu ajaran Hallaj ini benar. Cuman Hallaj, jangan kau ajarkan ajaranmu ini ditolak oleh orang-orang ahli syariat. Ulama syariat pasti menolak karena bertentangan. Ndak, pokoknya aku mau sebarkan ke murid-murid saya, nanti kamu tanggung risikonya, kamu akan dicincang, kamu akan dibunuh. Ndak apa-apa sudah. Maka betul dia bengkok di sana. Dan oleh Imam Junaid ya benar itu, karena orang kalau berada di makom seperti itu memang sudah ndak sadarkan dirinya. Maka betul beliau dicincang, beliau mutilasi sampai dibuang, sampai dibakar, nggak ada sisa itu, sampai dibuang lautannya ke sungai apa namanya itu. Itu benar dalam pandangan orang-orang hakikat, nggak salah karena mereka berada di makom nggak sadar diri sudah itu. Maka yang terakhir ini yaitu haqqul basirah, yaitu dia berada di makam baqo, sudah enggak berubah keadaannya, tapi dia bisa kembali bersama dengan makhluk kayak para nabi itu. Di saat dia dengan Allah, sempurna dengan Allah, di saat dengan dia umatnya, dengan hamba-hamba Allah juga tidak dilupakan. Itulah mursyid, disebut sebagai mursyid
kamil. Kalau kita berguru di orang-orang yang punya makom panak doang aja, bemilu sepadan diri itu aneh-aneh lah. Paham insyaallah ya? Kesempurna makom seorang itu tatkala dia bisa dekat dengan Tuhannya, juga bisa dia berkumpul dengan hamba-hamba Allah dalam rangka membimbing hamba-hamba Allah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ditanyakan. Ya. Gimana perbedaan bako yang dibagi ini sama sifat Allah yang bako itu? Kalau bako di sifat Allah itu, ya itu kita masukkan ke dalam ranah ilmu akidah. Maknanya ya Allah itu tidak ada maknanya Allah itu tidak akan pernah berubah. Kalau bako dalam tasawuf, dalam di sini disebutkan ya maknanya pana wal bako, orang itu sudah bisa berhubungan dengan Allah, bisa juga dia kembali dengan makhluk gitu, bisa dia kembali dengan makhluk, dia tidak hanya dengan Allah saja. Itu namanya bako pillah lah dalam istilahnya. Kalau pana itu kan, kalau pana itu disilahkan oleh para ulama itu kayak orang tenggelam. Orang tenggelam kan itu apa? Bawah air, atas air, kiri air, kanan air, dikelilingi namanya tenggelam sudah. Semua di karang kirinya, di kantongnya apa itu. Tapi kalau orang yang panak wal bako itu orang-orang yang sudah mampu, dia sempurna makrifatnya, dekatnya dengan Allah, tapi juga dia tidak lupa makhluk, sehingga dia tidak memposisikan, walaupun panak posisinya, dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Bisa dia nyadar diri, namanya bako itu. Namun panak ini kan sampai dengan tanpa sadar dia mengucapkan aku dirinya anallah anal haq, itu kan tidak sadar mereka itu karena sudah tenggelam di situ. Tapi kalau bako itu dia mampu sadar diri bahwa walaupun dia dalam keadaan panas, tapi dia tetap, dia ini makhluk, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makamnya para anbiya, para siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kita usaha insyaallah ya. Usaha dengan adanya, coba-coba renungkan insyaallah. Dan ini memang harus diusahakan, harus dimujadahkan, dilatih terus. Dapat enggak? Kalau orang sungguh-sungguh dapat. Coba sebagaimana kita sungguh-sungguh dengan urusan dunia, sungguh-sungguh dalam urusan ini sama, pasti dikasih oleh Allah. Cuman kan kita kan enggak. Cukup dari si sembahyang, cukup dari si ngaji, dan temeli sausi dan sungguh-sungguh. Memang ya jarang orang bisa sampai seperti itu. Walaupun kita yang ngajar seperti itu juga jarang. Kadang tahu ngeraos doang, tahu nyampean, tapi dalam prakteknya belum. Tapi kita usaha untuk mencapai makom seperti itu, makom hakiki yang sepestinya harus kita dapatkan sebagai seorang hamba Allah. Karena ini yang dimaunya Allah dari diri kita ini. Sebelum kita mati berjumpa dengan Allah itu, kita mau dulu secara basirah menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Oke, ada lagi? Paham gak ini? Bisa dicerna ya? Adeng-adengan soalnya, adeng-adengan. Allahu a'lam. Ya, ada lagi tanyakan enggak? Cukup? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji ini, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya dengan kita mujadah ngaji ini Allah Subhanahu wa taala bukakan sedikitlah mata hati kita sehingga kita bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah tetap merasa diawasi dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudzakin astaghfiruna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته